Anak Cerdas Ceria, Jalan Lejen Suprapto nomor 89, Banyuanyar, Solo. Catatan Harian Bunda. Ya, 104,7 Meta FM, Your Inspiring Family. Selamat pagi, Meta Mirsa. Semoga kabar baik dan juga semangat luar biasa Anda miliki di hari yang sangat cerah sekali ya. Dan tentunya program Catatan Harian Bunda kembali hadir untuk bisa menemani Anda sampai jam 11 siang nanti. Kita akan berbagi informasi dan juga inspirasi yang luar biasa. Kalau biasanya kita Catatan Harian Bunda hadir dengan beberapa informasi-informasi yang pastinya bermanfaat. Nah, di kesempatan pagi hari ini, di edisi perdana juga yang tayang kita di Meta FM, kami juga akan menghadirkan informasi-informasi yang bermanfaat untuk Anda bersama dengan Klinik Anak Cerdas Ceria. Nah, seperti apa dan topik apa yang kira-kira akan kita hadirkan? Karena di depan saya sudah hadir dua orang narasumber yang cantik-cantik nih Meta Mirsa ya, yang akan berbagi informasi untuk Anda semuanya mengenai Klinik Anak Cerdas Ceria. Kemudian juga kita akan berbincang secara khusus mengenai kesehatan gigi anak. Untuk Anda yang ingin bergabung dan juga berinteraksi bersama dengan kami, silakan, kami menunggu atensi Anda melalui SMS di 0812656400 dan juga di line telepon nanti bisa bergabung di 666400 dan juga di 66500. Bersama dengan saya sudah hadir dua orang narasumber. Yang pertama ada Ibu Evi. Beliau ini adalah psikolog dari Klinik Anak Cerdas Ceria. Kemudian nanti juga akan ada narasumber yang pastinya berbagi informasi untuk Anda mengenai kesehatan gigi anak. Ada Dr. Gigi Citra Adinda Putri, spesialis KGA dari Klinik Anak Cerdas Ceria. Selamat pagi. Selamat pagi. Kabar baik ya untuk pagi hari ini? Pastinya. Semangat. Untuk pagi hari ini sudah terlihat ini dari tadi waktu datang ke Radio Meta sudah menebar banyak senyum. Oke, baik, satu perbincangan kita hadirkan sampai jam 11 siang nanti. Tapi sebelum nanti kita akan berfokus pada tema kita ya, mengenai kesehatan gigi anak. Mungkin saya pengen ke Ibu Evi terlebih dahulu. Mengingat bahwa ini adalah edisi perdana tentang Klinik Anak Cerdas Ceria, mungkin bisa diceritakan juga untuk pendengar, untuk Meta Mirsa di rumah di pagi hari ini. Sebetulnya Klinik Anak Cerdas Ceria ini seperti apa saja sih, dari fasilitas, kemudian juga layanannya, kemudian tempatnya di mana? Pasti ada beberapa Meta Mirsa juga penasaran pengen tahu untuk mengenal lebih dekat tentang keberadaan dari Klinik Anak Cerdas Ceria. Silakan Ibu Evi, silakan. Iya, baik. Klinik Anak Cerdas Ceria ini letaknya di Jalan Lejen Suprapto nomor 89 ya, daerah Banyuanyar. Daerah Banyuanyar. Iya. Nah, kemudian kita ada beberapa pelayanan, antara lain yang pertama dokter spesialis anak, ya. Kemudian ada dokter umum. Baik. Ada dokter gigi, giginya juga ada dua ya, dokter gigi yang umum, kemudian ada dokter gigi yang khusus untuk spesialis anak ya. Nah, kemudian ada juga layanan psikologi ya, dengan psikolog nanti. Kemudian ada beberapa terapi juga, diantaranya yang pertama fisioterapi, itu meliputi fisioterapis itu sendiri ya. Kemudian ada pijat bayi dan baby spa. Kemudian ada chest terapi juga. Kemudian ada juga terapi wicara khusus untuk anak yang belum bisa bicara ya, atau mengalami hambatan bicara. Kemudian ada juga okupasi terapi, itu untuk anak yang mengalami gangguan sensori atau motorik halus. Oke, luar biasa, cukup kompleks sekali ya, layanan yang bisa didapatkan di Klinik Anak Cerdas Ceria. Lalu kemudian bagaimana dengan terapis-terapisnya ini Bu? Mungkin bisa juga diceritakan untuk Meta Mirsa di rumah, silakan. Iya, fisioterapis tadi ya, yang pertama itu meliputi ada untuk anak yang dengan hambatan perkembangan, terutama untuk motorik kasarnya ya. Misalnya dia belum bisa merangkak atau belum bisa berjalan seperti itu. Kemudian di bawah fisioterapi itu juga ada pijat bayi. Nah, untuk bunda yang menginginkan anaknya untuk diberikan sentuhan ya, pijat, itu banyak sekali manfaatnya, antara lain untuk
menambah nafsu makan, kemudian untuk tidur ya, tidurnya supaya pola tidurnya juga lebih teratur. Nah, itu untuk pijat bayi itu sendiri. Kemudian ada juga di bawah fisioterapi ini baby spa. Nah, baby spa ini meliputi ada 3 macam layanan di baby spa, yaitu pijat ya, kemudian berenang, kemudian mandi, seperti itu. Nah, kemudian ada juga chest terapi. Chest terapi ini khusus untuk anak yang mengalami batuk dan pilek, untuk mengeluarkan dahak dari anak. Biasanya anak kecil itu kalau dia batuk itu suka rewel ya, kalau dahaknya ini tidak bisa keluar gitu ya. Bisa keluar. Nah, itu ada juga di klinik anak. Iya, itu. Tapi berkaitan dengan hal tersebut, mungkin bisa juga diceritakan untuk Madam Yarsa di rumah ini, layanannya dibuka dari hari apa sampai hari apa, kemudian untuk layanan jamnya dari jam berapa sampai jam berapa, Ibu bisa dibagikan juga. Oh ya, untuk fisioterapi itu, kalau untuk terapisnya sendiri itu kita melayani dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Itu jam 8 sampai dengan jam 2 siang ya. Baik. Tapi kalau untuk pijat bayi sama baby spa itu nanti kita ada buka dari Senin sampai Minggu. Itu Senin sampai Minggu dari pagi juga, Dokter? Iya, dari pagi. Jadi kalau Senin sampai Sabtu itu jam 8 sampai nanti malam. Sampai jam 8 malam. Iya, tapi khusus untuk baby spa itu kita batasi cuma sampai jam 4 ya, karena kalau berenang itu kan berkaitan dengan kondisi cuaca juga, atau kalau terlalu malam itu juga tidak diperkenankan. Baik. Ya, jadi untuk Anda, para bunda di rumah yang mungkin pengen mengenal lebih dekat, tadi sudah sedikit di-sharekan oleh Ibu Evi ya. Mungkin juga bisa langsung berkunjung di kawasan Banyuanyar di Jalan Raden Suprapto nomor 89. Ini cukup dekat juga jaraknya dari Anda untuk yang tinggal di kawasan Kota Solo. Jadi silahkan bisa berkunjung untuk bisa mendapatkan ataupun mencoba berbagai macam fasilitas yang pastinya bermanfaat untuk perkembangan putra-putri Anda. Tapi itu tadi sedikit sekilas mengenai perkenalan kita dengan klinik anak Jejak Ceria. Tetapi fokus di pagi hari ini kita akan ngobrol bareng nanti bersama dengan Dokter Citra mengenai kesehatan gigi anak. Dan sekali lagi Madam Yarsa, untuk Anda yang ingin bergabung silahkan, kami menunggu ya melalui SMS dan juga telepon sampai jam 11 siang nanti. Dokter, kalau kita berbicara mengenai kesehatan gigi, ini kan bisa dibilang setiap orang tua pasti mengharapkan ya bahwa pertumbuhan gigi anak ini bisa secara sempurna, katakanlah seperti yang diharapkan begitu. Tetapi kalau kita berbicara mengenai kaitannya antara pertumbuhan gigi dengan perkembangan mereka secara keseluruhan, ini seperti apa, Dokter, yang bisa dibagikan untuk pendengar di kesempatan pagi hari ini? Sebetulnya kalau dari kami, para dokter gigi anak itu, pertumbuhan gigi dengan perkembangan anak itu biasanya sangat berkaitan. Sangat berkaitan. Karena kalau memang dia itu, jadi kalau dari kami kesehatan gigi itu kita lihat kalau misalnya giginya memang bersih, sehat, berarti itu kita bisa nilai kemungkinan besar kesehatan anaknya itu baik. Jadi kalau misalkan kita lihat giginya memang giginya banyak berlubang, kotor, itu kita bisa simpulkan bahwa kesehatan anak itu, maaf saya bilang, bahwa agak sedikit terganggu, terganggu. Alias dia tidak sehat, maksudnya nggak maksimal lah kesehatannya. Jadi biasanya kalau yang kita lihat, biasanya kalau anak-anak itu dengan giginya sering berlubang, kotor, biasanya sering sakit gigi, biasanya dia akan mengalami fase-fase di mana waktu sakit dia perkembangannya terganggu, karena kan pasti dia, kalau tubuh kita nggak fit ya, pasti kan perkembangan anak itu pasti terganggu. Gangguan pada saat makan juga mungkin agak-agak malas makan gitu ya. Malas makan, terus dia jadi lesu. Jadi memang ada di saat dia yang memang jadi nggak maksimal pertumbuhannya. Gitu. Tapi kalau berkaitan dengan masalah perkembangan mereka pada saat nanti dewasa kelak, apakah ada juga kaitannya, Dokter? Kalau untuk perkembangan mungkin lebih banyak untuk pertumbuhan gigi dewasanya ya. Jadi kalau kita kenapa kok ada dokter gigi anak, memang karena sebetulnya gigi itu dilihat dari waktu anak-anak dirawat, dijaga dari anak-anak. Karena sewaktu dia anak-anak, giginya keluar, di bawahnya itu ada gigi dewasanya. Jadi kalau di saat waktu anak-anak giginya dia sudah rusak, jadi dia mengganggu pertumbuhan
pertumbuhan dan pembentukan gigi dewasanya. Yang kita takutkan di saat nanti gigi dewasanya itu tumbuh, mungkin ada kelainan dari bentuknya, mungkin dari warnanya. Jadi memang itu berkaitan di saat dia waktu anak-anak. Maka itu kenapa di waktu dia anak-anak penting sekali untuk menjaga kesehatan giginya, karena kita mempersiapkan nanti untuk gigi dewasanya itu tumbuh. Oke, gitu. Baik. Tapi satu hal berkaitan dengan masalah kesadaran dan kesehatan gigi, ini pastinya juga tidak lepas dari dukungan sebagai orang tua ya, untuk bisa membantu katakanlah seperti itu untuk hal tersebut. Tetapi dokter mungkin bisa sedikit diceritakan juga untuk apa ya, istilahnya sedikit memberikan semangat aja sih dan juga motivasi untuk para orang tua. Sebenarnya kalau kita berbicara mengenai kesadaran ini dokter, kesadaran ataupun perhatian yang diberikan kepada orang tua seperti apa ini, khususnya untuk perkembangan kesehatan gigi anak-anak mereka? Sebetulnya yang saya sedihkan adalah orang tua zaman sekarang itu dalam pola pikirnya selalu berkaitan, kebanyakan pasien yang datang ke klinik selalu bilang bahwa tapi nanti gantikan dok ya giginya, berarti nanti bisa gantikan ya dok giginya. Jadi mungkin buat mereka itu gigi anak rusak nggak masalah. Padahal dari situ saya bisa lihat, oh memang kesadaran orang untuk kesehatan gigi itu masih rendah. Padahal kalau mereka tidak memperhatikan kesehatan gigi anaknya itu banyak masalah yang akan mereka timbun di belakang. Contohnya nanti di saat anaknya sakit, anaknya nggak mau makan, lebih susah. Jadi kan itu lebih berpengaruh. Jadi kalau sekarang sih karena memang kan sudah ada dokter gigi anak, memang kan dia menjelaskan fase anak itu kan memang mulai dari usia 0 sampai 18 tahun itu masih kategori anak. Jadi dokter gigi anak itu apa sih fungsinya? Jadi dia itu melihat dan merencanakan pertumbuhan gigi di dalam mulut si anak itu mulai dari umur 0 sampai 18 tahun. Di mana yang kita harapkan, misalkan ada gigi yang berubah, bisa cepat kita tangani supaya tidak menjadi lebih lanjut. Jadi kita memang penanganannya fokus untuk mengikuti pertumbuhan gigi, pertumbuhan rahang anak mulai dari 0 sampai 18 tahun. Karena itu ada tahapan-tahapannya dokter. Iya, tahapan perawatan nanti disesuaikan dengan kondisi psikologis anaknya juga. Jadi dokter gigi anak itu tidak semata-mata merawat gigi anak. Jadi tapi juga secara psikologis juga ya? secara emosional kita sesuaikan dengan umur si anak dan perkembangan. Luar biasa sekali Madam Yarsa apa yang disampaikan oleh Dokter Citra tadi ya, berkaitan dengan masalah kesehatan gigi anak. Dan tentunya kita masih akan sharing bersama sampai jam 11 siang nanti dalam catatan harian Bunda bersama dengan Klinik Anak Cerdas Ceria. Jadi bagi para bunda di rumah yang mungkin juga pengen beratensi bersama dengan kami, ingin berkonsultasi bersama dengan Dokter Citra, atau mungkin juga tentang sharing pengalaman tentang bagaimana merawat gigi anak ya, agar tetap sehat dan juga pastinya tumbuh sebagaimana seperti yang diharapkan, kami mengundang atensi Anda untuk bisa bergabung bersama dengan kami melalui SMS di 08122656 atau juga di line telepon di 666400 dan juga di 66500. Tapi sebelumnya kita harus break sebentar Madam Yarsa untuk bisa menyimak beberapa komersial berikut ini. Pastikan tetap setia bergabung bersama dengan catatan harian Bunda didukung oleh Klinik Anak Cerdas Ceria sampai jam 11 siang nanti. Dipersembahkan Klinik Anak Cerdas Ceria, Jalan Raja Suprapto nomor 89, Banyuanyar, Solo. Catatan harian Bunda. Catatan harian Bunda bersama dengan Klinik Anak Cerdas Ceria kembali hadir menyapa Anda di pagi hari ini sampai jam 11 siang nanti. Dan cukup panjang waktu kebersamaan kita, jadi untuk Anda yang pengen bergabung dan juga berinteraksi bersama dengan kami, silakan kami menunggu potensi Anda di 081226566400 atau juga boleh gabung untuk sharing bareng bersama dengan Ibu Evi ataupun bersama dengan Dokter Citra ya, di 666400 atau juga di 666500. Dokter, sambil kita nantikan SMS yang sudah bergabung dan juga beratensi bersama dengan kita mungkin akan sedikit lanjutkan lagi perbincangan kita berkaitan dengan masalah kesehatan gigi dan juga anak. Kalau tadi dokter sedikit menyebutkan bahwa ternyata banyak sekali gangguan-gangguan yang biasanya muncul pada anak khususnya dalam hal kesehatan giginya. Ini kalau boleh diceritakan secara detailnya apa saja nih dokter yang biasanya, kalau selama ini mungkin orang bilang gigi berlubang atau mungkin apa ya, kalau orang Jawa bilang
kalau secara kedokteran mungkin saya gigi karies begitu ya, atau gigi yang apa sih dokter kalau orang Jawa bilang gigis gitu ya. Oke, seperti itu. Nah, apakah juga ada masalah-masalah lain dokter yang biasanya juga sering muncul, gangguan-gangguan yang terjadi pada gigi anak? Seperti apa ini? Biasanya sih kalau di gigi anak memang gangguannya macam-macam. Selain dari gigi berlubang atau gigis, orang kebanyakan bilang ada juga yang giginya telah tumbuh atau memang tidak ada benihnya untuk tumbuh. Biasanya memang banyak yang dari yang orang awam kurang tahu. Ada juga anak yang memang dia tidak ada benihnya, akhirnya tidak ada giginya. Ada juga yang dia sebetulnya ada benihnya tapi nggak bisa keluar karena posisinya yang salah. Jadi memang penanganannya selain hanya berkutat lubang gigi aja, sebetulnya macam-macam. Ada banyak kasus-kasus lain yang mungkin memang orang tidak sering dengar, tapi memang ada kejadiannya, memang ada seperti itu. Nah, satu hal yang cukup tertarik tadi dokter menyebutkan bahwa memang tidak ada benih giginya. Nah, ini untuk solusinya seperti apa dokter yang biasa dilakukan? Biasanya sih kalau memang tidak ada benih giginya, saya telusuri dari keluarganya dulu. Saya tanya orang tuanya apakah ada mungkin ayah ibunya yang mungkin giginya yang tidak tumbuh, dari riwayat keluarganya. Biasanya saya tanya dulu, misalkan baru ingat, oh iya dok ada. Baru nanti yang kedua nanti biasanya kita bikin foto gigi. Kita lihat di dalam gusinya itu memang ada atau tidak. Karena memang untuk gigi memang penunjangnya memang kita perlu foto, karena kita harus lihat apa yang ada di dalam gusi yang nggak mungkin kita lihat secara kasat mata. Biasanya gitu. Jadi setelah nanti kita lihat riwayat keluarganya, kita ditunjang dengan fotonya, pemeriksaan klinis, kita lihat di rongga mulut anaknya bagaimana, baru nanti kita bisa tentukan bahwa oh ya ini benihnya nggak ada, atau oh ini benihnya ada bu, tinggal kita tunggu waktunya aja kapan dia mau tumbuh giginya. Baik. Itu tadi berkaitan dengan masalah kesehatan gigi anak yang mungkin tidak ditemukan benihnya. Lantas dengan masalah-masalah yang cukup sehari-hari sekali, gigi berlubang atau mungkin gusinya yang bermasalah, atau katakanlah tadi dokter menyebut kalau orang Jawa bilang gigis atau gigi karies ya. Ini seperti apa dokter yang biasanya wajib harus disadari oleh para orang tua untuk sesegera mungkin mencarikan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh anak-anak mereka? Sebetulnya kalau untuk kesehatan gigi anak lebih tepat kita cegah sebelum gigi itu berlubang. Jadi memang harusnya kalau datang ke dokter gigi itu jangan hanya waktu sakit. Kalau sudah bermasalah. Karena satu, kalau di saat anaknya sudah sakit, anaknya akan menjadi susah berinteraksi dengan kita. Kita periksanya pun menjadi lebih lama. Jadi kita nggak dapat apa-apa. Kalau anak sudah nangis kita susah karena dia mood. Karena kalau anak kecil itu kan memang kita lihat kondisinya. Makanya biasanya kalau dari kami, kalau gigi anak, biasanya dengan jadwal, misalkan, dok saya mau datang jam sekian, nanti kita bisa atur, oh iya, jadi kita sarankan biasanya di saat anak itu cukup istirahat. Jadi kalau bisa dia bangun tidur, tidak dalam selesai capek, karena kita berharapnya moodnya dia bagus, kita melakukan perawatannya lebih gampang. Biasanya gitu. Jadi kalau saya selalu tetapkan bahwa bapak, ibu, kalau bawa periksa gigi anaknya sebelum dia berlubang, dicekkan ke sini. Nanti setiap 6 bulan berkala, nanti kita cek, kita lihat. Meskipun mungkin kesannya seperti ngapain 6 bulan giginya kenapa-kenapa, tapi ada proses lubang gigi yang mungkin orang secara normal tidak bisa melihat. Karena lubang gigi itu kan orang tahu-tahu jadi coklat, tahu-tahu jadi hitam giginya habis. Padahal kita bisa cegah sedari kecil lubangnya itu bisa kita lakukan perawatan sebelum dia menjadi besar. Makanya biasanya kalau pertemuan pertama, biasanya saya sangat mengharapkan anak datang dengan ayah ibunya. Jadi saya bisa jelaskan bahwa kondisinya seperti ini bapak ibu, kondisi giginya mungkin ada lubangnya berapa. Kadang-kadang memang banyak orang tua yang terkaget-kaget, loh gigi anak kok lubangnya 6, 8. Karena memang mungkin mereka dari luar nggak kelihatan, tapi di dalam, di atas baru setelah dicek baru kelihatan. Lantas satu hal yang mungkin juga mewakili pertanyaan dari teman-teman yang di rumah, sebetulnya pada usia berapa sih dokter seorang anak ini mungkin mulai diperkenalkan untuk melakukan perawatan gigi tadi? Sebetulnya yang paling dasar adalah menggosok gigi. Yang pertama itu yang perlu diperkenalkan ya. Buat kami para dokter gigi anak, menggosok gigi itu tidak serta-merta hanya menggosok giginya aja. Dimulai sejak bayi lahir, dia sudah melakukan proses menyusu. Menyusu itu meskipun dari mungkin susu formula ataupun susu ASI, ada sisa-sisa susu yang melekat di gusi bayi itu. Jadi sedari bayi, gusi itu memang harus terbiasa dibersihkan. Fungsinya apa? Oh nggak ada giginya kok dibersihkan. Sebetulnya fungsinya adalah untuk memijat gusinya.
Jadi kita memperlancar sirkulasi darahnya dan kita membantu proses pembentukan gigi yang ada di dalamnya. Jadi kalau dari kecil anak itu terbiasa dibersihkan rongga mulutnya, nanti kita akan lebih mudah mengikuti polanya untuk mengganti dari tadinya hanya kasa dicelup air hangat, nanti berubah lagi fase ke sikat yang silikon, nanti naik lagi sesuai dengan usianya dengan sikat gigi. Jadi enggak begitu dia besar keluar giginya baru disikat. Jadi alangkah baiknya kalau membiasakan membersihkan gigi anak itu sejak dari bayi. Oke, baik. Jadi memang benar-benar harus diperhatikan ya dalam lain dokter ya. Oke, baik. Kita mungkin akan sapa dulu yang bergabung di SMS. Selamat pagi untuk Bapak Fajar di kawasan Boyolali. Dia menanyakan mengenai seandainya ada anak balita yang mungkin mengalami gigi pecah separuh. Ini biasanya mungkin kasusnya karena jatuh atau bagaimana gitu ya. Ini solusinya seperti apa? Apakah harus dibiarkan begitu saja atau perlu dicabut? Silakan untuk Dokter Citra mungkin bisa dijawab terlebih dahulu. Terima kasih kepada Bapak Fajar ya Mas. Di Boyolali. Biasanya saya memang kalau untuk menentukan diagnosanya memang saya harus lihat kondisi giginya dulu. Baik. Dan saya harus tanya usianya berapa. Tadi kan nggak dicantumkan, sayang sekali nggak dicantumkan. Yang saya sering ketahui kalau pasien datang biasanya kalau kecil-kecil giginya pecah atau jatuh. Saya lihat dari kondisi umurnya dan kondisi giginya. Misalkan dia terlalu kecil, biasanya keluhannya ibunya, anak saya nggak mau makan, anak saya nggak mau ngedot. Biasanya dari situ akhirnya tindakannya memang harus dicabut. Tapi tidak semua, misalkan gigi tinggal separuh terus harus dicabut, enggak. Kenapa dok kok harus dicabut? Karena yang pertama, anak umur 2 tahun biasanya untuk dilakukan perawatan berkala agak susah. Jadi keberhasilan perawatannya itu masih kecil. Dengan mengikuti, kalau misalkan kita dirawat aja tapi ternyata terus dia nggak mau makan, nggak mau minum, kan kasihan juga. Biasanya kita lakukan pencabutan, tapi setelah pencabutan itu selalu ada perawatan yang mengikuti. Jadi nggak hanya sekedar gigi dicabut udah perkara habis, biasanya gitu. Jadi biasanya setelah nanti pencabutan, saya selalu sarankan Bapak nanti 6 bulan lagi kontrol ke sini, karena setiap kita mencabut gigi anak-anak berarti kita menciptakan space di rongga mulut. Space-nya itu akan berkurang kalau tidak ada sesuatu yang mengganjal di situ. Baik. Jadi kalau itu tidak dirawat, space-nya akan mengecil. Kenapa dok kalau misalkan nggak dirawat? Itu berpengaruh untuk gigi dewasanya nanti. Nanti gigi dewasa kan biasanya tumbuh lebih besar daripada gigi anak-anaknya. Kalau space-nya mengkerut atau mengecil, yang tadinya mungkin giginya itu nggak akan tumbuh berdesakan, akhirnya malah jadi berdesakan. Jadi memang kita itu continue melihatnya, nggak cuma masa ini aja, nggak sekedar rusak sakit dikit cabut, bukan karena itu. Seperti itu dokter ya. Oke, baik, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Fajar yang sudah bergabung bersama dengan kita. Kita akan sapa dulu yang bergabung di line telepon dokter. Ini ada yang berkedip-kedip nih di 500 pagi hari ini. Dan